Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kembali di hari ini saya selalu mengingatkan diri saya untuk tidak lupa mengucap syukur. Di hari yang baru Anda juga tidak lupa mengucap syukur di hari yang baru yang Tuhan berikan. Bahkan kita tidak lupa mengundang Yesus sendiri untuk hidup tinggal dan berkuasa di dalam diri saya dan Anda sebagai orang Kristen ya. Itu penting saudara, kalau Anda mau menikmati kekristenan Anda perlu mengundang Yesus sendiri untuk berkuasa, untuk bertahta, untuk bekerja, untuk mengajar kita, merubah kita, untuk memperbaharui kita, untuk memangkas apa yang perlu dipangkas saudara, agar kenikmatan kita bersama Yesus bertambah. Ya, semoga Anda bersedia. Ya. Jadi orang Kristen itu kembali tidak hanya ke gereja seminggu sekali atau ke gereja setahun 2 kali atau 1 kali saudara. Orang Kristen itu ditandai dengan kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus dan bersama Kristus Yesus. Semoga Anda merasakan, menikmati ya, dan mengalami hal itu. Saya mau membagi dari Yesaya pasal ke-9, saudara. Ayat Alkitab yang sering Anda dengarkan di masa Natal yang demikian bunyinya, mulai dengan ayat ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Atau dengan kata lain, Tuhan akan memenuhi, menepati apa yang sudah difirmankan melalui Nabi Yesaya. Kembali Nabi Yesaya dipakai oleh Allah untuk memberikan nubuatan dari Allah kepada manusia. Dan yang kita baca adalah tentang kelahiran Yesus. Nabi Yesaya menuliskan sekitar 600-700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Demikian juga apa yang disebutkan di sini, saudara, masih akan digenapi. Akan ada masanya ketika Yesus akan kembali memerintah. Dan dia akan memerintah dengan dikatakan keadilan dan kebenaran. Disitulah saudara, damai sejahtera di bumi akan terjadi. Kalau Anda lihat di sekitar Anda, ya bahkan paling dekat ya, di dalam tempat tinggal Anda sendiri seringkali tidak ada kedamaian. Di sekitar tetangga Anda, di wilayah Anda, di kota Anda, di negara Anda, bahkan di dunia saudara, banyak kekacauan. Tetapi setidak-tidaknya, kalau Anda keluarga Kristen, biarlah damai sejahtera Tuhan itu memenuhi kehidupan di dalam keluarga Anda. Terutama di masa Natal ini saudara, Anda diingatkan, di dalam Yesus Kristus Anda sudah diberikan damai sejahtera itu. Jangan Anda hidup sebagai keluarga Kristen, tetapi Anda di dalam keluarga Anda sendiri isinya percekcokan, isinya pertengkaran saudara. Anda sendiri sebagai keluarga Kristen tidak bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Itu fatal, itu fatal saudara ya. Itu adalah kesalahan besar. Tidak peduli sebagai orang Kristen awam, hamba Tuhan, pendeta, pastor, saudara, itu tidak terkecuali. Kalau kita tidak sadar, itu saudara,
kita akan tampak indah di mata orang, tetapi sebenarnya di dalam keluarga kita sendiri penuh dengan kericuhan. Itu adalah satu kefatalan di dalam diri saya dan Anda. Ya, kalau kita mempraktekkan hal itu, biarlah di masa Natal yang seharusnya, saudara, dunia tidak akan memberikan kedamaian. Kita akan melihat dunia ini tambah akan tidak damai. Dunia ini akan tambah kacau, ya. Dunia ini akan tambah gelap, ya. Dunia ini pada akhirnya akan dikuasai oleh damai palsu yang akan dipimpin oleh seorang pemimpin palsu yang mengaku Mesias palsu, saudara. Dan setelah itu tidak ada damai. Dia akan merongrong manusia. Dan damai yang sejati baru akan tiba di bumi ini ketika apa yang telah dinubuatkan oleh Allah melalui Nabi Yesaya digenapkan, yaitu kembalinya Yesus untuk memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Itu Anda bisa baca di Alkitab, di Wahyu pasal 19, 20 ke belakang itu Anda baca, saudara, ya. Anda baca, karena tidak semua gereja mengajarkan hal itu, tidak semua gereja mengkhotbahkan hal itu. Tetapi di sini kita boleh melihat Yesus sendiri akan kembali. Yesus sendiri akan memerintah bertahta dengan keadilannya dan kebenarannya, saudara. Jadi kehidupan Anda dan saya sebagai orang Kristen itu masih terus berjalan, ya. Lembarannya belum selesai, ya. Kalau Anda mati, bukunya belum ditutup, saudara, masih terbuka, ya. Kalau saya dan Anda mati sebagai orang Kristen, ya, itu masih ada lembarannya yang terus digenapi, saudara, ya. Jadi nikmatilah kekristenan Anda. Kita masih akan kembali bersama dengan Yesus, ya, untuk melayani Yesus, untuk memerintah bersama Yesus. Dan disitulah, saudara, Anda akan melihat apa yang dinubuatkan Allah melalui Nabi Yesaya akan tergenapi. Dan sementara ini di masa Natal, ya, kembali, saudara, setidak-tidaknya saya dan Anda, orang Kristen, menjadi pembawa damai sejahtera. Satu, membawa berita damai yang mendamaikan antara manusia dengan Allah. Manusia tidak berdamai dengan Allah selama manusia itu belum mau didamaikan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu ada pendamaian, saudara, yang mendamaikan dosa manusia. Manusia boleh beribadah, boleh beragama, istilahnya 7 kali 24 jam, melakukan sedekah 7 kali 24 jam. Itu mungkin secara manusia luar biasa baik sekali, dan tidak ada orang yang sanggup melakukan seperti itu, saudara. Tetapi itu tidak akan membuat manusia bisa masuk surga, kecuali kalau manusia itu mau didamaikan oleh Allah di dalam penebusan Yesus Kristus, di dalam pengampunan Yesus Kristus. Dialah, saudara, Yesus adalah Allah Juru Selamat, Allah yang membawa damai antara manusia dengan Allah sendiri dan manusia dengan manusia yang lain. Dan biarlah kita yang sudah didamaikan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus sebagai orang Kristen, saudara, kita menjadi manusia yang pembawa damai, ya. Jangan jadi orang Kristen yang membawa kericuhan. Jangan jadi orang Kristen yang saling menantang, saling memanas-manasi, ya, saling menggosipkan dan sebagainya. Itu bukan panggilan Anda untuk menjadi Kristen. Nikmatilah Kristus Anda, bertumbuhlah, mengenali siapa Juru Selamat Anda, dan biarlah Roh Kudus, saudara, berkuasa, bekerja merubah hidup saya dan Anda. Pada akhirnya, nama Kristuslah yang kita muliakan. Nikmatilah, saudara, kekristenan Anda, nikmatilah keluarga Kristen Anda, ya, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, nikmati. Amin.